Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami mengenai proyek termodinamika teknik yang berjudul Kapal Uap Sederhana. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari praktikum kami kali ini. Pada percobaan kami ini, kami mengaplikasikan ilmu termodinamika, yaitu hukum 1 termodinamika yang berbunyi, untuk setiap proses apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem, maka sistem akan melakukan usaha. Oleh karena itu, artinya, besarnya usaha yang dihasilkan dapat ditentukan dengan cara menambahkan kalor. Semakin banyak jumlah kalor yang diterima, semakin besar usaha yang dihasilkan. Untuk lebih memahami kami melakukan percobaan ini, kami membuat kapal sederhana menggunakan styrofoam dan kaleng yang diberi panas supaya mesin kapal uap memberikan gaya aksi dengan menyemburkan gas keluar lubang pada kaleng bagian belakang, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Oleh itulah sebabnya kapal bisa bergerak. Selanjutnya tujuan akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami bentuk perubahan energi kalor. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep kerja dan dapat mengaplikasikan hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami bagaimana prinsip kerja kapal uap. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami bagaimana hubungan antara besarnya energi panas terhadap sistem kerja kapal uap. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami bagaimana pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk prinsip kerja yang digunakan pada kapal uap sederhana yaitu prinsip konversi energi kalor menjadi energi gerak, di mana ketika api dinyalakan pada sumbu bakar, maka air yang ada pada boiler tersebut akan mendidih dan menghasilkan uap air yang bersuhu tinggi. Nah, dengan air yang sudah bersuhu yang berubah menjadi uap yang bersuhu tinggi akan memberikan tekanan pada boiler tersebut, dan uap tersebut akan keluar melalui saluran yang sudah disediakan, sehingga uap tersebut akan menjadi pendorong ataupun penggerak bagi kapal tersebut. Dapat diketahui juga bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan, yaitu sesuai dengan hukum gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Dapat juga diketahui bahwa terbukti bahwa energi panas dapat dikonversikan menjadi energi gerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk hasil dan diskusinya, dalam hal ini benda menjadi fokus perhatian yang disebut dengan sistem, sedangkan yang lainnya di sekitarnya disebut dengan lingkungan. Sistem dipisahkan dari lingkungan oleh dinding pembatas. Dalam percobaan ini, kami akan membandingkan antara volume dan juga hasil daripada energi dalam yang akan dihasilkan. Untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari percobaan yang kami lakukan, kami melakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan volume yang berbeda-beda, yaitu 50 ml, 100 ml, dan 150 ml, dengan jumlah spiritus 3 sumbu dan massa prototipe kapal uap adalah 0,38. Massa total dari percobaan 1 sampai 3 pun berbeda, disesuaikan dengan jumlah massa dari tiap-tiap volume, dan waktu yang dibutuhkan saat memanaskan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada hasil perhitungan, kita dapat melihat bahwa T1 diperoleh dari suhu rata-rata air keran yang pada umumnya adalah 27-33 derajat Celcius. Kelompok kami mengambil 31 derajat Celcius sebagai sampel. T2 diperoleh dari titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Melalui T1 dan T2, maka dicari delta T-nya yaitu sebesar 69 derajat Celcius. Jarak yang kami tentukan sejauh 1 meter, dan waktu kapal uap untuk mencapai ujung kolam dapat dilihat di tabel berikut. Seperti kita tahu, rumus percepatan adalah S per T kuadrat,
dan usaha diperoleh dari rumus W sama dengan massa dikali percepatan dikali jarak. Kalor air diperoleh dari massa dikali kalor jenis, yaitu sebesar 4.200 Joule per kilogram dikali dengan delta T. Kalor uap menggunakan rumus massa dikali uap air. Jumlah energi kalor atau dQ sama dengan kalor air dikali kalor uap. Dan jumlah energi dalam diperoleh dengan dQ dikurang dW, sehingga akan diperoleh hasil seperti tabel berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan grafiknya. Nah, dari grafik kita tahu bahwa semakin banyak volume air yang dimasukkan ke dalam kapal uap, maka waktu yang dibutuhkan kapal untuk bergerak akan semakin lama juga. Ini dikarenakan semakin banyak volume, maka untuk mendidih air akan diperlukan waktu yang lama karena partikel-partikel air yang akan dipanaskan volumenya bertambah banyak. Besar usaha juga bergantung kepada massa atau jumlah air dan juga percepatannya, di mana semakin besar massa atau kapal uap, maka usaha yang dibutuhkan juga semakin banyak, dan sebaliknya. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun kesimpulan yang kami peroleh ialah, berdasarkan percobaan pembuatan kapal uap sederhana yang telah kami lakukan, kita dapat mengetahui bahwa adanya konversi energi kalor menjadi energi mekanik yang dapat menjalankan kapal. Mekanisme kerjanya ialah, sumber yang dibakar menggunakan spiritus akan memberikan kalor atau panas pada air yang terdapat di dalam boiler, sehingga air akan mendidih. Lalu, uap air yang berada di dalam boiler akan memberikan tekanan sehingga menghasilkan gaya dorong pada kapal uap sehingga mengakibatkan kapal uap bergerak maju ke depan. Kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat adanya perbedaan suhu. Kalor juga dapat diartikan sebagai energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau energi yang berpindah dari lingkungan ke sistem akibat adanya perbedaan suhu. Jika suhu sistem lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka kalor akan mengalir dari sistem menuju lingkungan, atau sebaliknya, jika suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu sistem, maka kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Energi dapat disimpan di dalam suatu sistem dalam berbagai bentuk. Energi juga dapat dikonversikan dari satu bentuk ke bentuk lain dan dapat dipindahkan antar sistem. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah bentuknya. Melalui percobaan ini, kami dapat kesimpulan yang lain juga bahwa volume air di dalam boiler akan mempengaruhi laju kapal uap. Dan semakin banyak volume air di dalam boiler, maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan boiler semakin lama dan juga akan mempengaruhi massa dari kapal uap tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah melakukan pembuatan kapal uap, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu dalam pembuatan kapal uap, sebaiknya dilakukan dengan serius dan diperlukan juga kerjasama yang baik antar tim dalam proses pembuatan kapal agar hasilnya maksimal. Ketika ingin melakukan percobaan, sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu kondisi air di mana kapal akan diuji coba. Karena jika air tenang, maka tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi kapal untuk bergerak. Yang terakhir adalah, dalam pembuatan dan percobaan kapal sederhana diperlukan kesabaran, karena kapal bisa saja rusak dalam proses percobaan dan harus diulang kembali untuk membuatnya. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Metode pembuatan kerangka kapal uap sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memotong styrofoam dengan ukuran 25 x 12 cm sebagai alas kapal. Kemudian membuat kepala kapal dengan membentuk segitiga, lalu memfilet bagian sampingnya. Kemudian potong styrofoam untuk membentuk dinding kiri dan dinding kanan dengan ukuran 17 x 5 cm. Lalu potong aluminium untuk melapisi alas kapal dengan ukuran 25 x 12 cm dan juga untuk melapisi dinding kiri dan dinding kanan kapal untuk dengan ukuran 17 x 5 cm. Lalu tempel bagian alas kapal dengan kepala kapal sehingga dapat membentuk sebuah kapal. Kemudian tempel aluminium yang telah dipotong tadi ke alas kapal dan dinding kiri dan kanan kapal.
Lalu bentuk jendela dengan menggunakan stick S yang ukurannya sesuai dengan kepala kapal. Lalu lubangi boiler di samping dengan membuat satu lubang. Lalu siapkan 2 buah pulpen untuk dimasukkan ke dalam lubang boiler. Kemudian siapkan spiritus 1 botol yang menggunakan 3 sumbu untuk bahan bakar kapal tersebut. Lalu potong stick S untuk membuat penyangga pada boiler. Kemudian langkah yang terakhir adalah meletakkan lilin yang sudah ditempelkan tadi ke bawah botol boiler. Dalam pembuatan boiler, kami memakai spiritus dengan menggunakan 3 sumbu sebagai bahan bakar kapal.